Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Polri akan menyiagakan sekitar 102.000 personil untuk mengamankan Hari Natal dan Tahun Baru 2023, serta melibatkan 32.000 personil terkait. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa terdapat sekitar 508 titik yang harus diamankan. Kepolisian Republik Indonesia Polri sedang mempersiapkan pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta Rabu 14 Desember mengatakan bahwa sebanyak 102.000 personel Polri dan 32.000 personel terkait akan dikerahkan untuk mengamankan libur akhir tahun. Polri bersama lembaga lainnya akan melakukan pengamanan berdasarkan pengalaman operasi ketupat pada tahun 2021 lalu. Menurut Kadif Humas Polri, terdapat sekitar 508 titik yang harus diamankan dan terdiri dari tempat ibadah, objek wisata, hingga jalur lainnya yang menjadi fokus penanganan kepolisian. Kita sudah memetakan ada 508 titik yang harus diamankan, baik itu tempat ibadah, kemudian objek wisata, kemudian tempat-tempat keramaian lainnya, termasuk jalur-jalur yang menjadi fokus pengamanan dari kepolisian. Pada prinsipnya kita mohon dukungan daripada seluruh masyarakat, sama-sama kita mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru agar seluruhnya berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Ya. Dedi menambahkan, Polri akan mengadakan rapat koordinasi teknis bersama pihak terkait pada Jumat mendatang untuk membicarakan mengenai pengamanan saat libur akhir tahun. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri sejumlah rangkaian acara KTT peringatan ke-45 tahun ASEAN Uni Eropa di Brussel, Belgia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam konferensi tingkat tinggi peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa pada Rabu 14 Desember 2022 di Brussel, Belgia. Presiden Jokowi mengatakan banyak tantangan yang telah dilalui bersama dan kemitraan ASEAN Uni Eropa membuahkan hasil yang baik. Namun, kepala negara mengingatkan, dalam kemitraan yang terjalin, banyak perbedaan yang harus diselesaikan dan tentunya harus didasari dengan kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Jokowi mengajak Uni Eropa agar membangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, sehingga bukan hanya maju bersama, namun Uni Eropa dan ASEAN harus maju setara. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Tekad kuat membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik menjadi tujuan dari partai-partai yang berhasil melenggang maju pada pemilihan umum 2024. Usai mendapatkan nomor urut peserta untuk pemilu 2024, sejumlah partai politik nasional pun percaya nomor urut yang mereka genggam kiranya membawa keberuntungan untuk meraih kepercayaan publik. Pengundian dan penetapan nomor urut peserta pemilihan umum 2024 telah diikuti bersama oleh 23 partai nasional dan partai lokal Aceh di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta Rabu 14 Desember. Usai mendapatkan nomor peserta pemilu, seluruh partai pun berkesempatan untuk menyampaikan pidato singkat di hadapan publik. Seluruh partai senada ingin membawa negara dan bangsa Indonesia pada perubahan yang lebih baik, unggul, sejahtera, adil dan makmur. Seluruh partai ingin meraih kepercayaan masyarakat untuk bersama-sama menjaga pemilu menjadi pesta demokrasi yang damai.
PKB siap menyongsong dan mewujudkan Indonesia yang maju, yang siap bersaing dan unggul dibanding negara-negara lainnya. Amin. Selamat berjuang, PKB satukan Indonesia. Tetapi kami sangat yakin bahwa seluruh peserta pertandingan akan mempersiapkan diri. Kita kaget ketika di Piala Dunia kemarin Jepang menggulung Jerman, pendatang baru bisa menggulung tim Panzer. Jadi kami pasti bersiap-siap. Kami tidak ingin digulung, oleh karena itu kami siap. Berdeo! Gerindra seperti pemilu yang lalu tetap mendapatkan nomor 2, artinya victory atau kemenangan. Dan kami berharap bahwa kemenangan ini bukan cuma buat Gerindra, tetapi buat alam demokrasi kita yang harus kita jaga baik-baik. Kemenangan tentu menjadi harapan dari seluruh partai agar pada pemilu 2024 ini bisa mengawal pemerintahan dengan segala upaya positif. Untuk hari pemungutan suara pemilu 2024 akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024. Ada 5 pemilihan yang akan diselenggarakan, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara mewartakan. Direktur Komersial dan Pelayanan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia memprediksi terjadinya peningkatan jumlah penumpang pada musim angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Sementara terkait hal ini, Dirut ASDP Indonesia meminta calon penumpang kapal tidak membeli tiket penyeberangan melalui calo tiket dan menghimbau agar calon penumpang melakukan pembelian tiket melalui aplikasi atau website verizi.com maupun gerai-gerai resmi. Mendekati musim libur Natal dan Tahun Baru, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Pelabuhan Merak, Banten mulai melakukan persiapan. Ada sebanyak 62 armada kapal yang disiapkan untuk melayani peningkatan aktivitas penyeberangan calon penumpang. Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Indonesia Ferry, Yusuf Hadi, ditemui di Pelabuhan Merak Rabu 14 Desember menjelaskan, puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru diperkirakan terjadi pada 23 Desember mendatang. Diprediksikan tanggal 23 dan 24 itu adalah arus mudik dan baliknya 30, 31 dan tanggal 1 di jam 4 sore dan tanggal 2 puncak. Saat libur Natal dan Tahun Baru, para calon penumpang kapal juga diimbau untuk membeli tiket melalui layanan pembelian daring pada jauh hari atau maksimal sebelum H-1 keberangkatan. Karena pihak ASDP memastikan tidak akan ada penjualan tiket di pelabuhan. ASDP mengatakan pembelian tiket penyeberangan melalui layanan daring penting untuk dilakukan karena menyangkut keakuratan nama maupun jumlah data manifest penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang, di mana juga akan berguna sebagai dasar klaim asuransi jika terjadi kecelakaan saat penyeberangan. Beli tiketnya sendiri tidak melalui calo, karena biasanya calo itu punya tiket yang dia beli dengan namanya dia, kemudian nanti dijual ke orang dengan nama yang berbeda, dengan seperti itu manifestnya menjadi salah, tidak ada klaim secara asuransi. Paling gampang kami dorong untuk semuanya beli di verizi.com, itu bisa di website maupun di aplikasi, itu paling gampang. Untuk memastikan penumpang kendaraan sudah mengantongi tiket sebelum masuk ke pelabuhan pada masa libur Natal dan Tahun Baru nanti, pihak ASDP bekerja sama dengan sejumlah pihak akan menyiapkan titik pengecekan dan penempelan stiker di sejumlah rest area dan luar pelabuhan. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah memiliki 3 fokus dalam rangka mempersiapkan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Sandiaga menyebut pemerintah juga telah menghimbau untuk wisata di Indonesia hingga antisipasi cuaca buruk dan bencana alam. Dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf terus melakukan berbagai persiapan hingga mitigasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kepada awak media usai acara Co-Branding Award pada Rabu 14 Desember, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyebut pihaknya telah menyiapkan 3 langkah atau fokus di sektor pariwisata dan ekraf dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Pertama, Sandiaga mengimbau masyarakat untuk dapat mengisi liburan dengan berwisata di Indonesia saja, khususnya di beberapa destinasi wisata prioritas dan desa wisata. Kedua, terkait kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi perubahan cuaca selama masa liburan. Dan yang ketiga, memastikan keamanan bagi wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia. Kami mengimbau untuk kesiapsiagaan karena tentunya ada perubahan cuaca, ada ancaman bencana, tetap siap siaga, pastikan wisata Anda aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, untuk wisatawan mancanegara, kami ingin memberikan suatu keyakinan bahwa berwisata di Indonesia, berwisata yang aman, nyaman, dan kami jamin privacy atau ranah privat dari wisatawan mancanegara. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Sandiaga menambahkan, pemerintah terus menggencarkan sejumlah program di berbagai destinasi wisata dengan menggandeng sejumlah pihak demi terwujudnya kebangkitan ekonomi, pariwisata, dan mendorong perluasan lapangan kerja di Indonesia. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Hampir 70% sampah yang ada di Sumatera Barat masih tertahan di nagari atau desa dan tidak terkelola dengan baik. Menjawab hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup mencanangkan nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh sebagai kampung iklim ekobrik dan taman literasi. Sampah menjadi permasalahan besar dimanapun, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Hingga kini 80% sampah yang diproduksi di Sumbar berakhir ke tempat pembuangan akhir dan ditimbun menggunakan metode landfill. Kondisi ini jika tidak teratasi dan dicarikan jalan keluar akan menimbulkan masalah baru. Sebab sampah yang tertimbun tadi menghasilkan gas metan yang sangat tinggi dan berpengaruh pada perubahan iklim. Tidak hanya itu, luasnya cakupan wilayah pada kabupaten dan kota di Sumbar juga menjadi permasalahan. Sebab dari ribuan ton produksi sampah Sumbar, hampir 70%-nya masih tertahan di nagari atau desa. Ini disebabkan jumlah sampah yang diproduksi masih sedikit, sementara biaya angkut sampah yang tinggi membuat sampah-sampah itu akhirnya tidak terangkut dan berserakan di nagari-nagari. Kondisi inilah yang coba diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Nagari Andaleh dengan membangun Taman Literasi Ekobrik. Penanggulangan sampah yang bersifat non-organik tadi, kita telah bentuk semacam taman di sini untuk mengedukasi masyarakat. Kita juga bentuk semacam pustaka nagari yang ada di depan Bapak Ibu. Dengan caranya nanti sedekahkan sampahmu, baca bukumu, Bapak Ibu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Siti Aisyah, dalam sambutannya di Nagari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar, Rabu 14 Desember, menjelaskan taman ini merupakan langkah mendukung Andaleh sebagai kampung iklim yang dapat mandiri dalam pengelolaan sampahnya. Sebab selama ini masih banyak daerah di Sumbar yang tidak terlayani dalam pengangkutan sampah ke TPA, sehingga banyak sampah tersebut terutama sampah plastik tidak terkelola dan menjadi sumber pencemaran lingkungan. Dengan hal tersebut, ia berharap akan terbangun sebuah sistem akan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kami menyadari bahwa tidak semua bisa dengan
ekobrik dengan sampah ini. Makanya kami juga sekarang ini menyiapkan tempat-tempat sampah yang sampah plastik. Nah, dengan itu kita berharap akan terbangun sistem di kampung ini, orang tidak lagi membuang sampahnya ke tempat sampah atau sembarangan. Karena ini jauh dari layanan dari kita selama ini. Sementara itu menurut Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi, upaya yang dilakukan Nagari Andaleh tersebut harus ditularkan ke daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Ini sebenarnya bisa jadi contoh. Jadi Bu Ica nanti juga selain dari luar Sumatera Barat, tadi mau Lampung, mau hadir ke sini buat belajar. Sebenarnya tetangga juga bisa diundang. Tetangga kita maksudnya 50 kota, Padang Panjang semuanya. Kabupaten juga bisa diundang. Jadi saling belajar kita di internal kita sendiri. Apalagi nagari-nagari yang di dalam Kabupaten Tanah Datar atau Kecamatan Batipu, ya Pak Wali. Jadi banyak yang saya pelajari, diadaptasikan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten, kecamatan atau nagarinya. Audi menambahkan saat ini pengelolaan sampah tersebut harus berkelanjutan dan berdampak positif kepada masyarakat, terutama dampak ekonomi. Sehingga upaya dan langkah bersama dalam penanggulangan sampah, terutama di nagari-nagari, bisa berjalan optimal. Terlebih, sambung Audi, saat ini banyak negara-negara maju saling belajar dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.